belajar di video pembelajaran PPKN. Sebelum bab ketiga, saya sudah menerangkan di bab 2 kemarin, konstitusi, dan hari ini kita akan belajar lagi kembali ya. Kita langsung saja. Adakah masyarakat hidup tanpa hukum peraturan? Saya tanya. Pastinya tidak ada ya. Dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Negara atau masyarakat akan kacau hidupnya apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakatnya. Marilah kita menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Makna tata aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Undang-Undang NRI 1945 pasal pertama ayat 3 yang bunyinya, negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, maka pasal 22A Undang-Undang NRI 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Maka untuk menjabarkan pasal 22 ayat A tersebut ditetapkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, hukum memiliki bentuk hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis kemarin adalah konstitusi, sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah konveksi. Kalian juga bisa membacanya di buku paket, itu banyak itu ya. Kalian sudah mengenal bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian seperti tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah, di rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan undang-undang. Jenis dan hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai UU nomor 12 tahun 2011 adalah sebagai berikut. Undang-Undang NRI 1945 itu yang paling tinggi ya, itu yang paling tinggi. TAP MPR ya. Majelis Permusyawaratan yang disingkat TAP MPR itu ada di buku paket juga. UU atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP ya, peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah, provinsi, perda provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, perda kabupaten kota. Kalau perda provinsi berarti yang memimpin gubernur ya. Gubernur Jatim adalah siapa? Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan wakilnya Emil Dardak gitu ya. Peraturan daerah, kabupaten atau kota, wali kotanya Pak Sutiaji dan wakilnya Pak Sofyan Edi Jarwo ya. Seperti itu. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan,
kelembagaan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, materi, dan muatan. Asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan, rumusan, dan asas keterbukaan. Sedangkan materi, muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut. Tolong dibedakan antara asas ini dengan asas yang ini. Kalau ini kan asas dalam pembentukan. Kalau yang ini asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi harus dibedakan ya antara asas materi muatan ini sama yang ini ya, asas pembentukan ini harus dibedakan. Isinya apa saja? Asas pengayuman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan. Gitu ya. Pengertiannya juga ada di buku paket. Nanti kalian bisa baca dan referensi ya. Ada 10 ya. Terus ada asas ketertiban dan kepastian hukum, ada asas keseimbangan, asas keserasian, dan asas keselaraan. Kita saksikan video ini bersama-sama ya. Terima kasih. Selamat belajar. Dibaca-baca ya bukunya. Dan tetap semangat. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Dadah.